Hai semuanya. Sebagai anak muda dalam proses mengejar mimpi, pastinya kita nggak bisa dong do nothing. Kita harus banget punya plan-plan konkret dan juga action items untuk membantu kita mengejar impian kita. Nah, kali ini aku akan memberikan tips-tips gimana sih caranya supaya kita bisa produktif. Yang pertama adalah kita harus bikin action plan. I have said before bahwa impian itu misalnya kita punya satu yang besar sekali, and that's our big dream. But in order for it to be achievable, kita harus break into small plans yang kita bisa lakukan day by day. Dengan begitu kita jauh lebih fokus, impian itu pun terasa jauh lebih achievable. Dan yang kedua, kita juga harus belajar untuk tidak menunda. And I know this is so hard. Kita namanya manusia pastinya pengen procrastinate kan atau delaying. Tapi sebenarnya ada tips-tips untuk gimana caranya kita meminimalisir distraction dan juga meminimalisir hal-hal yang bisa membuat kita menunda. Contoh, misalnya kita lagi mau belajar atau kita mau mengerjakan suatu aktivitas dan kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri bahwa aduh, aku mudah banget nih distracted kalau misalnya ada gadget, TV, atau temen. Jadi dengan mengenal diri kita dan menyingkirkan potential distractions, kita juga bisa membantu diri kita untuk tidak distracted dan juga tidak mudah menunda aktivitas yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, menurut aku penting banget juga untuk kita mengenal diri kita di tempat-tempat seperti apa atau di lingkungan seperti apakah yang kita paling produktif. Kalau aku itu biasanya mencari purpose, outdoor space yang enak, spot di rumah yang adem, nggak banyak orang-orang yang bergerak-gerak atau berjalan-jalan di sekitar aku gitu. Dengan begitu mencari environment yang nyaman dan kondusif, akhirnya aku juga bisa jauh lebih produktif. There are a lot of tips for that, tapi menurut aku yang utama adalah kita mengingat kembali tujuan awal kita mengejar impian kita. Sometimes we forget. Aku tuh suka banget nyari quotes-quotes yang inspiring atau mencari visual-visual yang inspiratif dan itu bener-bener aku tempel entah di poster, right on top of my table, atau bisa juga kamu jadiin kayak screensaver di gadget kamu gitu ya. Jadi kita harus membuat kayak ada banyak visual-visual ataupun quotes-quotes yang bisa keep us inspired dan mengingatkan kembali tujuan awal kita mengejar impian itu. Terus satu lagi yang aku juga suka lakuin adalah, jadi aku suka mencari artikel-artikel ataupun ngedengerin podcast yang bisa menumbuhkan kembali semangat itu. So buat teman-teman, aku for example sering banget open up Kejar Mimpi apps karena di situ banyak banget artikel-artikel dan juga podcast tentang orang-orang inspiratif yang akhirnya bisa bikin aku semangat lagi. So you should try and do that too. Sibuk tuh menurut aku dimana kita merasa hari kita terisi ya. Dari pagi sampai malam kayaknya ada aja kerjaannya, kayaknya nggak selesai-selesai. Sementara kalau produktif itu belum tentu hari itu terasa penuh, tapi justru kita lebih outcome oriented gitu. Produktif itu kan kita membuahkan hasil gitu. So it's not just doing or working for the sake of doing, but it's actually for the sake of results and for the sake of outcomes. To-do list untuk hari itu apa? Kalau bisa bentuknya jangan an action aja, but an outcome. Misalnya, ada esai buat hari Jumat deadline-nya. Esai itu ada 1000 kata. Bisa juga goal kita untuk hari Senin adalah menyelesaikan 200 kata untuk esai. Misalnya seperti itu. So in that way, kita nggak cuman sibuk ya, yang kita kayaknya aduh harus bikin esai dan lain-lain, tapi kita benar-benar punya outcome hari itu. Kita sudah menyelesaikan 200 kata. So I think that's the difference between sibuk dan produktif. Oke teman-teman, itu aja dulu tips dari aku untuk gimana sih caranya kita produktif dan bukan hanya sibuk. Dan mungkin aku mau sharing juga, menurut aku dengan situasi pandemi seperti ini,
di mana kita tiba-tiba memiliki banyak sekali waktu luang, karena tentunya waktu yang tadinya untuk bersosialisasi di luar rumah atau beraktivitas lainnya itu kan jadi tidak bisa kita lakukan. Tapi kita harus melihat itu sebagai sebuah kesempatan juga, kesempatan untuk kita self-reflect, untuk kita membangun kembali rencana-rencana baru untuk hidup kita, dan juga membangun kebiasaan-kebiasaan atau habits baru yang jauh lebih produktif. So, I think we should take this time mengatur kembali rencana-rencana kita dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk bisa mengejar impian kita.